Informasi pertama di Kompas Siang, saudara seorang bandar dan pemilik situs judi online diringkus petugas Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan, sang bandar pun ditetapkan sebagai tersangka. Petugas Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Di dalam kamar hotel, petugas mendapati seorang pria yang diketahui mengelola ribuan situs judi daring. Tanpa perlawanan, sang bandar berinisial HE langsung ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Setelah menjalani pemeriksaan, HE yang memiliki situs judi daring kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. Selain menangkap HE, penyidik juga menangkap 2 orang rekan HE yang memiliki peran yang sama. Total pelaku judi online yang sudah ditangkap adalah 22 orang. Yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sudah memastikan memberhentikan pegawainya yang jadi tersangka kasus judi online dari status ASN. Kalau sudah jelas ada suratnya, sudah jelas 7 hari dari penahanan, itu kami sudah bisa memberhentikan dalam 1-2 hari ini kita akan berhentikan. Gitu. Dan kita tetap membuka pintu, saya selalu menyampaikan kepada pihak APH bahwa silahkan kapanpun, berapa lama pun kalau mau masuk ke ruang kami dalam rangka penyidikan atau pengembangan penyidikan kami persilahkan. Selain menangkap para pengelola situs judi online, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan aktivitas judi online juga diblokir. Ini dilakukan dengan menggandeng OJK, perbankan, dan lembaga lainnya. Langkah polisi yang terus memburu pelaku judi online sudah sepatutnya didukung. Upaya ini sebagai bukti bahwa penanganan kasus judi online bukan hanya menyasar kalangan bawah, namun juga membereskan dari akarnya, yakni para bandar, pelaku kelas kakap, hingga pegawai kementerian yang melindungi praktik ilegal ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal penangkapan tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus di Mapolda Metro Jaya. Valen, selamat siang. Dari pemeriksaan polisi, apa saja peran ketiga tersangka yang baru ditangkap? Ya, selamat siang Yan Rahman. Jadi ketiga tersangka yang memang kemarin baru saja dirilis bahwa dirinya sudah ditangkap, ini ada 3 orang dari 6 orang yang sebelumnya juga dilakukan pengembangan. Nah, 3 orang ini adalah mereka yang berinisial B, BK, dan juga HF, di mana mereka ini diketahui memiliki peran sebagai pemilik dan pengelola ribuan website atau situs judi online yang agar tidak terkena blokir dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Berarti bisa dikatakan bahwa mereka ini juga termasuk salah 3-nya adalah bandar judi online sekaligus agen yang menawarkan kepada bandar lain agar mau mengamankan situsnya dengan membayar ke pegawai Komdigi. Nah, mereka ini disinyalir mendapatkan 2 juta rupiah setiap berhasil mengajak situs lainnya. Perlu diketahui bahwa ketiga orang tersangka ini kemarin ditangkap pada tanggal 16 November 2024 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, yang mana memang polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 3 unit ponsel, 3 kartu anjungan tunai mandiri, dan juga uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang dengan total 600 juta rupiah. Sedikitnya hingga saat ini polisi sudah menangkap 22 orang tersangka yang terdiri dari 12 orang merupakan sipil dan 10
orang lainnya ini merupakan pegawai Komdigi. Nah, sampai sekarang tentu polisi masih melakukan pendalaman utamanya terhadap 3 tersangka baru yang baru saja ditangkap kemarin. Memang saat ini keterangannya terus didalami oleh polisi, terutama dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pendalaman terus dilakukan berdasarkan keterangan, karena kalau melihat daripada proses penangkapan, penetapan tersangka yang selama ini dilakukan kepolisian Polda Metro Jaya sejak awal November lalu, ini tersangka bisa terendus begitu ya kejahatannya lewat pengembangan keterangan yang dimiliki polisi. Selain itu juga pendalaman yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya ini juga berkaitan untuk memeriksa aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka, yang kemudian kalau aset ini memang dimiliki karena kasus kejahatan yang mereka lakukan, aset ini kemudian akan disita dan juga dikembalikan kepada negara. Nah, kalau terkait dengan proses yang saat ini sedang dilakukan polisi begitu ya untuk pemberantasan judi online ini, tentu polisi masih memburu sejumlah pelaku. Kalau sebelumnya polisi sudah menangkap 22 orang tersangka, tapi kekinian polisi ini juga bilang bahwa masih ada 3 orang yang disinyalir ini sebagai buron dari pengembangan kasus judi online yang saat ini dilakukan. Utamanya adalah pelaku yang berinisial A yang sampai saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang, di mana ini diduga berperan sebagai inisiator bersama AK dan AJ yang sebelumnya sudah ditangkap, bahkan juga istri dari A ini sebelumnya yang juga turut ditangkap. Kalau kita mengingat Yan dan juga saudara, A yang merupakan D yang merupakan istri dari A yang sampai saat ini masih buron, D ini kan sebelumnya sudah ditangkap. Dia ini memiliki peran bahwa menyembunyikan dan mengamankan transaksi antar pengaman judol dan pemilik situs agar tidak terendus pemerintah. Diduga ini juga berperan sebagai TPPU atau dikenakan tindak pidana pencucian uang, sehingga sampai saat ini tentu pendalaman masih dilakukan agar polisi juga itu tadi masih perlu memburu 3 orang yang diduga sebagai tersangka. Yan. Ya, 3 orang tersangka telah ditangkap pada Jumat dini hari dan saat ini upaya polisi dalam menangani kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi ini masih memburu 3 orang pelaku yang buron begitu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.